kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu baru terjadi atas kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu dengan kerinduan hati kami yang terdalam. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami yang letih, kami yang berbeban berat, kami yang sedang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan ketika kami datang dan meninggalkan tempat ini, kami memperoleh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu,
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari. Kekudusan-Mu Bapa, Terima kasih Tuhan. Diriku selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. rindu selalu Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih. rindu selalu Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih
Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Bapa. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya, Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, tiada yang lain Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, sebab Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur, kami mau terus berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih anugerah. Kepada jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya juga Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi memuliakan nama Ya, Tuhan. Yesus. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Sebab dialah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita menyanyi bagi Dia Raja di atas segala Raja. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Gunung-gunung, gunung-gunung mendengar suaramu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kakimu, semua lidah kan mengaku. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, siapakah Allah yang sepertimu? Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kakimu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar setiap lidah mengaku dan memuliakan Engkau. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kakimu, semua lidah kan Mari kita bersuka cita bersama-sama. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Haleluya. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Jemaat Tuhan, ku bernyanyi Bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. semua musuh tunduk Di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Ku
bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan bersama-sama. Amin. Aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya yang siap memuji dan melompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, aku berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya,
yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya. Pada hamba-Nya saya persilakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang yang percaya bahwa Allah kita dahsyat dan besar, katakan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. katakan dengan iman, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini, kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami tahu Tuhan, persoalan masalah tidak pernah selesai dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan selalu berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sepakat dengan surga, maka apa yang kami katakan itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, firman itu tidak menjadi sia-sia, tapi firman itu termaterai di dalam hati kami, dan dengan pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus, kami mampu melakukannya dalam hidup kami, sehingga setiap kami anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini, kami pulang, kami berbeda, karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan, perjumpaan yang menyembuhkan, perjumpaan yang memulihkan kami, sehingga kami akan pergi ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing, ke pekerjaan kami masing-masing, ke lingkungan kami masing-masing. Kami akan menjadi berkat dan kami adalah tanda mujizat bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan surga turun atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar, perkataan yang berkuasa, yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Kita yang siap menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom saudara, apa kabar saudara pagi hari ini? Ya, kita jeda iklan sebentar. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, amin. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, juga seluruh pengerja dan jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini masih suasana lebaran, jadi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin saudara. Ya, nah saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Ya, enggak semua orang punya kesempatan untuk bisa ada dalam rumah Tuhan. Jadi kalau pagi hari ini saudara di rumah Tuhan, itu bukan karena bukan karena kita nggak ada kerjaan, ya, bukan karena aku orang Kristen, aku harus beribadah, enggak saudara. Saudara ada pagi hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kenapa saudara? Karena banyak orang yang pengen ibadah, banyak orang Kristen di luar sana, tapi mereka enggak punya kesempatan untuk duduk dalam rumah Tuhan. Dan pagi hari ini kita duduk di rumah Tuhan, kita siap menerima berkat karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah pagi hari ini saudara, saya kasih tema firman Tuhan adalah waiting room. Ya saudara, waiting room. Saudara tahu ya waiting room, ruang tunggu. Zaman sekarang saudara di mana-mana itu ada waiting room. Ya, mau di mall, di rumah sakit, di dokter, saudara, di bandara, di stasiun, di terminal, semua ada waiting room. Apa sih gunanya waiting room ini? Waiting room ini namanya juga waiting, menunggu. Room, ruangan, ruang tunggu. Kita menunggu sesuatu yang kita harapkan. Contohnya saudara, saudara lagi ke dokter, ya kan kita daftar dulu kamu dapat nomor sekian. Nah katakan jam berapa? Oh sekitar nanti jam 5 sore. Mungkin 4:45 kita sudah ada dan kita kan gak bisa langsung masuk ketemu dokternya. Kita harus di waiting room dulu. Ya, kita harus di ruang tunggu dulu. Apa sih tujuan kita ada di waiting room? Supaya kita bisa bertemu dengan dokter yang kita inginkan. Artinya saudara, waktu kita ada di waiting room itu, kita sedang menunggu sebuah janji. Kita sedang menunggu sesuatu yang kita harapkan. Ya, semua kita ini ada dalam waiting room saudara ya. Dalam waiting room itu biasanya ada beberapa tempat kita menunggu sesuatu momen atau pergi ke suatu tujuan. Entah itu di rumah sakit tadi yang seperti saya katakan. Entah itu kita sedang dalam antrian menunggu dokter atau sedang menunggu penerbangan. Ya saudara, banyak hal apalagi di zaman modern ini semua mayoritas itu harus ada waiting roomnya. Kalau nggak ada waiting roomnya itu rasanya membosankan sekali saudara. Ya, kita setiap anak-anak Tuhan ini mungkin
Kita ada di dalam suatu masa dalam menunggu janji-janji Tuhan. Menunggu jawaban doa dalam kehidupan kita yang belum terjawab. Jadi saudara sadar tidak sadar, sesungguhnya kita ini sedang ada dalam ruang tunggu. Katakan kiri kanannya, kita ada sama-sama dalam ruang tunggu. Saudara, semua percaya nggak percaya, mau nggak mau, semua kita ada dalam ruang tunggu. Kenapa saudara? Karena ada janji Tuhan, ada pergumulan, ada jawaban doa yang belum kita terima. Sesuatu yang belum kita terima itu saudara, kita pasti menunggu ya. Kita pasti menunggu, saudara. Saudara beli di kasir aja, saudara. Kalau saudara ke mall, saudara ke kasir, sekalipun saudara tidak ada ruang tunggu, saudara kan nunggu tuh untuk bayar dalam antrian. Semua kita sadar atau tidak sadar, semua kita ada dalam waiting room. Sebab itu saudara, kita harus mempersiapkan diri kita di dalam ruang tunggu setiap waktu. Saudara bayangkan ya, tadi yang seperti saya katakan, saudara di ruang tunggu dokter, terus dokternya ini dokter yang paling terkenal, paling bagus, ya saudara janjinya juga lama banget, saudara pengen ketemu tanggal 3 April, janjiannya saudara pengen ketemu tanggal 3 Mei, janjiannya itu dari bulan Maret, saudara bayangkan. Untuk ketemu dokter tersebut, saudara harus bikin appointment, saudara harus bikin janji 2 bulan. Saudara telat 5 menit, saudara bakal kelewat. Dan apa yang akan terjadi saudara? Saudara mungkin harus bikin janji lagi 2 atau 3 bulan ke depan. Saudara jika itu yang terjadi dalam kehidupan saudara, maukah saudara melewatkan 5 menit masa-masa penantian? Enggak akan. Saudara contohnya nih, saudara kalau zaman sekarang kan semua transportasi itu sudah on time. Ya, saudara naik kereta dari Tegal ke Jakarta atau ke Semarang, di tiket saudara tertera jadwal perjalanan saudara 09.15. Berarti sebelum jam 9.15 saudara sudah harus duduk manis nangkring di gerbong kereta. Kalau saudara datang 9.15 sesuai dengan jadwal yang tertera di tiket saudara, apa yang terjadi? Saudara ikut keangkut atau saudara tertinggal? Tertinggal. Terus saudara protes ke PJKA. Kenapa saya ditinggal? Tiket saya kan 9.15. 9.15 itu saya sudah sampai di stasiun. Kenapa saya ditinggal? Karena saudara 9.15 itu waktunya boarding. Waktunya kita berangkat. Bukan 9.15 kita ada di stasiun. Kita bisa atur saudara. 9.15 keretanya perjalanan dari Jatibarang ke Tegal 30 menit, berarti paling telat 8.30 aku sudah harus berangkat. Kita atur saudara, ya. Saudara telat semenit aja, apalagi zaman sekarang saudara kalau udah 9.10 itu kan keretanya itu gerbangnya itu udah ditutup. Saudara mau teriak-teriak, saudara bilang, aku ini anak jenderal. Saudara enggak kepake. Kenapa? Waktunya lewat. Nah sebab itu saudara dikatakan tadi kita yang ada dalam ruang tunggu ini kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Sehingga waktu giliran kita sampai nama kita dipanggil kita tuh udah enggak, tunggu sebentar 5 menit lagi. Enggak bisa saudara. Semua harus on time. Demikian juga janji Tuhan. Kita udah nunggu nih sekian tahun saudara. Terus Tuhan bilang 5 menit lagi. Waktu 5 menit itu saudara, kita udah siap-siap. Kebelet saudara, maaf. Kebelet. Ke toilet dulu lagi kita ke toilet saudara. Nama kita dipanggil dan kita enggak ada. Maka janji itu terlewatkan. Saudara, sebab itu saudara dikatakan kita melihat dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Ini ayat yang enggak asing lagi bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saudara, iman itu saudara percaya sekalipun tidak melihat. Saudara, kita yang ada di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang beriman. Amin. Kita, saudara jujur nih, saya mau tanya saudara, saudara pernah ngelihat Tuhan face to face? Halo, ada? Enggak.
Saudara berani ketemu Tuhan muka dengan muka? Halo? Oke deh, muka ketemu muka nggak berani, soalnya dalam Alkitab bilang setiap orang yang melihat muka Tuhan itu bisa mati. Bukan karena dia berdosa, karena kemuliaan Tuhan. Ya, Musa pun Tuhan tidak perlihatkan mukanya. Musa hanya melihat bagian belakang. Saudara, nggak usah muka deh. Saudara pernah dengar suara Tuhan secara audible voice seperti saya berbicara kepada saudara? Seandainya itu yang terjadi, apa yang kira-kira saudara lakukan? Saudara, beberapa tahun yang lalu saudara, saya bekerja di Tegal. Saya ngajar di Tegal di sebuah sekolah. Dan karena saya ngajar di sekolah itu, di waktu senggang saya tidak ada pelayanan di Tanjung, saya membantu pelayanan di gereja tersebut di Tegal. Jadi setiap saya ngajar itu hari Rabu dan hari Kamis. Dan setiap hari Kamis itu ada doa pagi. Nah, karena saya nginep di Tegal dari hari Rabu ke hari Kamisnya, setiap kali hari Kamis doa pagi itu saya selalu ada jam 5 pagi sampai jam 6. Nah, doa pujian penyembahan 20 menit, habis itu sharing firman Tuhan 15 sampai 20 menit. Setelah seseorang sharing, ada satu yang bertanya. Seorang bapak ya, dia bilang begini, saya mau bertanya, setiap kali saya baca Alkitab, saya heran. Kenapa? Karena di perjanjian lama seringkali Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya kepada orang-orang. Tuhan itu memperdengarkan suaranya secara audible voice kepada orang-orang pada zaman dulu. Tetapi kenapa di perjanjian baru sudah gak pernah ada lagi? Terus dia bertanya, Tuhannya beda gitu? Kenapa kalau dulu Tuhan tuh rajin banget ngomong, rajin banget memperlihatkan diri, terus sekarang enggak? Satu bapak yang ditanya menjawab, sekarang saya tanya kamu, lagi saudara, di rumah nih saudara sendirian ya, lagi saat teduh pribadi, saudara dengan segala pergumulan saudara, saudara dengan segala masalah saudara, saudara dengan segala kesesakan saudara. Terus saudara bilang, Tuhan aku udah gak kuat. Tuhan bantu aku, berikan aku jalan keluar Tuhan. Engkau satu-satunya penolong dalam hidupku. Tuhan, Tuhan. Kita berkata begitu, tiba-tiba ada suara. Ya, ada apa? Apa kira-kira yang terjadi? Saudara melek kabur atau, oh terima kasih Tuhan, engkau hadir dalam hidupku. Apa yang terjadi? 98% pasti kabur. Kenapa? Karena kita mengira itu bukan Tuhan, tapi hantu. Nggak usah jauh-jauh saudara. Saudara pergi ke tempat gelap, ya gelap, sunyi, tiba-tiba kelontang. Apa yang terjadi? Saudara langsung lihat, langsung jantungnya duk-dak, kabur lari 1000 saudara. Jadi bukan Tuhan tidak memperlihatkan dirinya. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Semua kita ada dalam ruang tunggu. Di Ibrani 11 ayat yang pertama tadi katakan, iman timbul dari Ibrani 11 ayat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Kita hidup hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita hidup hari ini bukan karena apa yang kita miliki. Tapi kita hidup hari ini, hidup oleh iman. Kita akan bersikap dan kita akan percaya bahwa kita akan menerima setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu orang beriman. Karena apa saudara? Iman itu adalah percaya akan janji Tuhan sekalipun kita belum melihat dan belum menerimanya. Kalau udah melihat dan menerima baru percaya, itu bukan iman. Saudara, hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Hari ini kita ada dalam gereja. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Apakah pengharapan itu sudah kita terima? Belum. Tapi kita percaya satu hari nanti apa yang kita harapkan itu pasti akan kita terima. Sebab itu kita ada di tempat ini pagi hari ini. Saudara, karena hidup yang kita hidupi hari ini adalah karena iman, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena iman.
karena kita memegang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, kita yang ada di ruang tunggu untuk menerima janji-janji Tuhan. Saudara semua di sini ada yang semua doanya sudah dijawab oleh Tuhan? Saya semua doa saya sudah dijawab sama Tuhan. Terus ngapain lagi saudara ada di muka bumi? Kalau semua sudah saudara terima. Kenapa kita ada di muka bumi ini? Kenapa kita belum dipanggil sama Tuhan? Karena ada janji yang belum kita terima. Untuk menerima janji itu kita ada di ruang tunggu. Menunggu janji-janji Tuhan. Dikatakan dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 saudara. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Dia berjanji, dia yang menggenapi. Beda sama manusia. Manusia yang janji, dia yang bohong. Saudara coba bayangkan, kita nggak usah ngomongin orang lain ya. Kita ngomongin diri kita sendiri. Saudara yang ibu rumah tangga, ya, suami, istri, ibu, bapak, kita janji sama anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah semua janji saudara-saudara genapi? Enggak. Ada kalanya kita bohong sama janji itu. Kita bilang sama anak kita, nanti kalau kamu ranking 1, naik dari kelas 3 ke kelas 4, papa beliin kamu sepeda baru. Naik nih saudara dari kelas 3 ke kelas 4 ranking 1, tapi bapaknya nggak beli sepeda. Alasan bapaknya apa? Nanti kamu masih terlalu kecil. Itu manusia. Tapi kita punya Allah yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia yang berjanji, dia yang menggenapi. Saudara, pada waktu Tuhan berkata, tunggu, aku pasti akan menggenapinya dalam hidupmu. Kita tunggu. Dan di mana kita menunggunya? Di waiting room. Saudara, sebab itu saudara, jikalau hari ini apa yang menjadi janji Tuhan belum tergenapi dalam kehidupan kita, jangan pernah kecewa, saudara. Ya, jangan pernah kecewa. Tetap berharap karena apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Zakaria dan Elisabet saudara. Ketika mereka berada di ruang tunggu untuk mendapatkan janji-janji Allah, mereka bersikap dengan benar di hadapan Allah. Siapa sih Zakaria dan Elisabet? Dia adalah ibu dari Yohanes. Saudara, saya coba browsing saudara ya, karena saya baca Alkitab, kisah tentang Zakaria dan Elisabet ini dalam Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 25 itu enggak pernah bercerita ini umur Elisabet sama Zakaria itu berapa tahun. Waktu dia mendapatkan Yohanes, berapa tahun dia menunggu janji itu. Alkitab enggak mencatat. Saya browsing saudara ya, dan saya tidak menemukan umur yang pasti. Umur berapa Elisabet dan Zakaria menerima janji Tuhan itu. Nah kita lihat sebentar saudara, Lukas pasal Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 25. Bisa ditampilkan di LCD. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 25. Ini cerita saudara tentang bagaimana Yohanes lahir, bagaimana Zakaria Elisabet menanti ya. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 25. Kita nunggu sebentar ya saudara. Oke, dikatakan ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Next. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, garis bawahi. Tidak bercacat ya. Ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sampai sini dulu. Elisabet mandul, itu yang pertama. Enggak ada sejarahnya orang mandul bisa punya anak, kecuali mukjizat.
Ya, kecuali mujizat. Dan pada zaman dulu saudara belum canggih zaman sekarang. Belum ada bayi tabung, belum ada asimilasi dan lain-lain sebagainya. Teknologi belum canggih. Dan dikatakan keduanya telah lanjut umurnya. Ini berdasarkan dua fakta ini, gak mungkin Elisabet dan Zakaria punya anak. Saya browsing lagi saudara, yang dimaksud dengan lanjut umurnya ini kira-kira berapa tahun. Ya, nah saya baca beberapa artikel saudara, dikatakan bahwa usia Zakaria dan Elisabet ini, karena dikatakan telah lanjut umurnya, maka diperkirakan usia mereka itu 60 sampai 70 tahun. Saudara pernah lihat ada perempuan yang melahirkan di umur 60 tahun? Enggak ada. Jangan saudara bilang ada di Alkitab. Itu beda saudara ya. Saya bilang zaman now, zaman sekarang. Enggak ada. Pernah saudara dengar ya, ada perempuan mandul, dia berobat ke dokter A, ikut paket ini, ikut paket itu. Terus perempuan itu hamil dan melahirkan? Enggak ada. Zakaria dan Elisabet menunggu. Katakanlah saudara, mereka ini menikah di umur 30 tahun. Berapa lama mereka, dan mereka mendapatkan Yohanes itu di umur 60 tahun. Berapa lama mereka ada di waiting room? 30 tahun. Dan Alkitab mencatat selama mereka ada di waiting room 30 tahun, mereka bersikap dengan benar. Saudara, ini yang harus kita pelajari. Kita yang ada di waiting room ini untuk menanti janji Allah saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi ke PowerPoint-nya tadi. Ya, saudara, kita yang ada di waiting room ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saudara. Apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di ruang tunggu. Saudara, yang pertama saudara, ya kita melihat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ini tadi saudara sudah baca, tadi kita baca ya tentang Zakaria dan Elisabet. Mereka fokusnya kepada Tuhan. Saudara, fokusnya kepada Tuhan. Saya punya cerita saudara, ini ceritanya sebenarnya sih cerita memalukan ya. Tapi berbicara tentang ruang tunggu ini, saya pernah ketinggalan pesawat, bukan karena saya macet perjalanan di Jakarta. Tapi saya ketinggalan pesawat, posisi saya ada di mana saudara? Di ruang tunggu. Saudara, saya udah ke bandara, saya sudah check in. Ya, pada waktu itu penerbangan saya ke Penang, saya ada pelayanan di sana. Jadi pesawat saya itu jam 9.30 pagi dan jam 8 saya itu sudah ada di ruang boarding. Ya, saya sudah ada saudara. Bayangkan saya menunggu 1 jam 30 menit, endingnya saya ketinggalan pesawat. Memalukan. Ya, teman saya lagi, kenapa bisa terjadi saudara? Saya sudah di ruang tunggu loh. Kalau tadi saya katakan masih di perjalanan, iya soalnya macet di tol dalam kota. Pesawat saya 9.30, saya sampai bandara jam 9, itu ruang boarding udah tutup. Jam 8 saya sudah ada di ruang tunggu, tinggal menunggu pesawatnya datang, pintunya dibuka, saya masuk. Tapi saya ketinggalan. Jujur saudara, untuk mengaku itu kepada orang lain saya malu. Bodoh banget, kamu ngapain? Pertanyaannya saudara, apa yang membuat saya sampai ketinggalan pesawat? Sementara saya sudah ada di waiting room. Saya sudah ada di ruang tunggu, tinggal mendengar aba-aba pesawat Anda dengan penerbangan QZ 265 sudah tersedia. Kami mempersilahkan para penumpang untuk memasuki pesawat. Saya ada. Tapi kenapa saya ketinggalan? Saya enggak fokus. Saya lupa ngelihat penerbangan saya QZ berapa. Saudara, saya masih santai saudara. Ngopi, main game. Saudara, kan seringkali kita di ruang tunggu itu melakukan sesuatu hal yang enggak penting. Ya saudara,
Banyak hal yang kita lakukan gak penting di ruang tunggu. Ya seperti yang saya lakukan. Saya minum kopi, saudara ya. Saya ngelihat jam, oh belum. Ya, terus saya ada mesin minuman itu, saudara. Saya iseng-iseng ngecek, terus ngeliat duit, oh ada pakai duit koin bisa masuk. Saya masukin, saudara. Saya enggak peduli dengan suara di bandara. Penerbangan sekian itu kan banyak banget. Saya enggak fokus. Dampaknya apa, saudara? Ketinggalan pesawat. Sementara saya harus berangkat karena pelayanan itu kan gak mungkin saya telepon ke Malaysianya, maaf ya saya gak jadi datang, soalnya saya ketinggalan pesawat. Hamba Tuhan tidak punya etika sekali. Sementara jadwal itu sudah kita confirm itu, saudara, 6 bulan yang lalu. Mereka itu sudah ada di bandara, saudara, untuk menunggu saya. Begitu saya ngelihat jam, cilaka nih. Saya tanya ke petugasnya, ini penerbangan QZ 625 sudah berangkat belum? Kata si yang petugas bandaranya, sudah tutup 5 menit yang lalu. Saya, saudara, aduh gimana caranya? Saya mulai muter otak, saudara, gimana caranya? Saya mulai lagi buka, saudara, buka handphone, saudara, buka semua aplikasi yang saya punya, saudara. Cari mana penerbangan yang paling cepat untuk saya bisa ke Penang. Gak ada, saudara. Saya telepon travel, bisa bantu gak saya bla 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 bla. Satu yang saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, saudara. Kenapa saya sampai ketinggalan pesawat? Karena saya gak fokus. Kita sibuk melakukan hal-hal yang lain. Semua kita ada di ruang tunggu hari ini. Kita semua ada di waiting room, menunggu janji Allah. Tapi pada waktu kita gak fokus, saudara, maka janji itu bisa berlalu begitu saja. Janji itu bisa terlewati. Padahal kita berkata, Tuhan, aku udah menunggu 30 tahun. Tapi tiba hari hanya berlalu begitu saja. Ya, kalau anak zaman sekarang mungkin berkata begini, saudara, ya IDL. Saudara tahu apa IDL? Bukan itu derita lu, bukan. Indahnya derita lu. Saudara bayangkan 30 tahun di waiting room. Begitu janji itu datang terlewat, saudara. Saya 5 menit terlewat. Apa akibatnya, saudara? Saya harus mengeluarkan uang 2 kali lipat, saudara. Kenapa? Karena kan harus beli tiket baru. Dan tiket baru itu kalau dadakan itu, saudara, gak ada yang murah. Tapi terpaksa dibeli. Kenapa, saudara? Karena kecerobohan saya. Karena saya tidak fokus. Puji Tuhan masih ada tiket yang bisa dibeli. Kalau enggak. Saudara, sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita yang ada di waiting room ini, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus hanya kepada Tuhan. Oh, berarti kita doa, muji, nyembah, baca firman. Enggak, saudara. Saudara juga harus bekerja. Ya. Tapi ingat, dalam seluruh rutinitas kita, dalam seluruh aktivitas kita, kita harus ingat fokus kita hanya kepada Tuhan. Saudara, fokus kita bukan kepada berkat. Saya berkata kepada saudara, berkat itu bonus. Katakan kiri kanan, berkat itu bonus. Jadi jangan cari Tuhan karena saudara pengen berkat. Ya. Waktu saudara cari Tuhan, saudara pelayanan, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh supaya saudara diberkati. Saya berkata kepada saudara, tinggal tunggu waktu, saudara pasti kecewa. Kenapa? Karena berkat itu bonus. Bonus itu, saudara, kita nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak tahu bagaimana cara datangnya. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, bonus itu pasti kita terima. Saudara, kalau saudara kerja, saudara menjadi karyawan terbaik, saudara pasti dapat bonus dari majikan saudara. Beda dengan karyawan-karyawan yang lain, sekalipun gajinya sama. Jadi saudara, kita yang ada di ruang tunggu ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Dalam Mazmur 123:2 berkata, mataku senantiasa tertuju kepada Tuhan. Saudara, dalam seluruh aktivitas kita harus mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara, saya sering melakukan perjalanan, saudara. Jadi ketinggalan kereta juga saya pernah dari Semarang ke Tegal, saudara. Ya, saya ada acara di Semarang. Jadi saya cari itu supaya
kereta itu nggak turun di Tegal atau di Brebes. Saya cari yang turun di Tanjung. Jadi saya nggak perlu lagi bawa mobil ke Tegal, terus nanti balik lagi nyetir gitu. Enggak saudara, saya dapatlah satu namanya kereta Airlangga. Ya, Airlangga itu jurusan Surabaya, Jakarta, Pasar Senen. Berhenti di Semarang, berhenti. Jadi itu ekonomis, setiap stasiun berhenti. Saya ngelihat dari Semarang itu jam 5, jam 8 saya nyampe Tanjung. Kalau nyampe Tanjung jam 8 nggak apa-apa, nanti telepon orang rumah suruh jemput pakai motor. Saya saudara jam 4.30 sudah ada di stasiun Semarang saudara. Saya teleponan sama teman saya. Saudara saya teleponan, saya nggak ngelihat jam. Tapi saya ngelihat kok kereta saya nggak datang-datang. Kok kereta selalunya datangnya dari arah Jakarta selalu ke arah timur. Nggak ada ke arah barat saudara. Saya ngelihat jam 6. Masa sih kereta telat sampai 1 jam? Terus kok nggak ada warning, kok nggak ada halo-halo kalau kereta itu telat. Kan zaman sekarang udah zaman canggih, semua on time. Saya datang lagi ke petugas saudara. Pak, saya mau tanya, ini kereta Kaligung Semarang ke Jakarta yang jam 5 delay. Terus si petugasnya bilang, Bu, saya bisa lihat tiket ibu. Saya kasih saudara, Bu maaf ini tiketnya keretanya sudah sampai di Pemalang. Saudara ketawa, saya langsung cespleng. Aduh, aku pulang naik apa? Saudara, saya masih di Semarang, kereta yang harusnya saya naikin saudara, sudah sampai di Pemalang. Ya, saya berkata dalam hati, ih betapa bodohnya diriku. Ketinggalan di waiting room. Itu sesuatu yang jelek. Saudara, sekali lagi bukan masalah uang yang kita keluarkan, tapi momennya itu. Saya tanya lagi, Pak apa kereta tercepat yang saya bisa ke Tegal? Oh kalau dari sini enggak ada Bu, Ibu harus ke stasiun yang satunya lagi, yang semua kereta eksekutif. Saya mikir jauh enggak Pak? Enggak, Ibu naik ojek saja. Saudara dengan kekalutan, saudara saya mikir saya enggak mau nginep di Semarang, saya harus pulang. Saudara, pada waktu kita enggak fokus kepada Tuhan, maka momen itu terlewat begitu saja. Kesalahan bukan pada Tuhan. Waktu janji Tuhan belum digenapi atau janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita, bukan salahnya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, dan Tuhan enggak pernah mengingkari janjinya. Apa yang membuat kita tidak menerima janji Tuhan itu? Mungkin kita tidak fokus seperti tadi 2 contoh yang saya katakan. Pesawatnya enggak salah, ya saudara, keretanya enggak salah, jamnya enggak salah, pelayanannya enggak salah, harinya enggak salah, jamnya enggak salah. Kesalahan di mana saudara? Ada pada diri saya. Kenapa? Kurang fokus. Sebab itu kita yang ada di ruang tunggu ini saudara, tetaplah fokus kepada Tuhan. Supaya kita tahu momen itu datang. Waktu Tuhan berkata, ini aku bawa janji. Ini aku menggenapi janjiku dalam hidupmu. Kita berkata, yes terima kasih Tuhan. Akhirnya waktu itu datang juga. Yang pertama, sikap yang harus kita lakukan kita yang di ruang tunggu, tetap fokus kepada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam doa. Ya saudara, Lukas pasal yang pertama ayat 8 sampai 9 ini bercerita bagaimana Zakaria senantiasa membakar. Ya saudara, membakar ukupan di rumah Allah. Artinya saudara bertekun dalam doa ini bukan cuma di gereja, ini berbicara tentang hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan itu nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Kenapa saudara? Karena itu privasi kita dengan Tuhan. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sekalipun saudara bikin surat keterangan, ditanda tangan di atas materai 10.000, diwakilkan oleh suami saya, diwakilkan oleh istri saya. Saudara, kalau saudara ke bank itu berlaku, tapi ke Tuhan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu berbicara tentang hati ke hati. Saudara,
Zakaria dalam menanti Tuhan, menanti janji Tuhan dalam hidupnya saudara. Ya mungkin ada kalanya mungkin dia capek ya saudara. Tapi Alkitab tidak mencatat. Alkitab cuma mencatat saudara. Waktu Zakaria dan Elisabet ada di ruang tunggu. Mereka punya sikap yang benar. Saudara, mereka tekun dalam doa. Dalam menanti janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali orang Kristen itu saudara. Kalau punya masalah, aduh saudara. Ya, jangankan pendeta minder, saudara, malaikat pun minder. Saking sungguh-sungguhnya sama Tuhan, ya saudara, 1111 saudara. Tuhan, ngomong sama Bapak Ibu Gembala, kalau bisa gereja itu bikin menara doa 7 hari dalam 1 minggu. Hei, pendeta juga perlu istirahat. Saudara, kenapa? Karena kita punya pergumulan. Tapi begitu pergumulan kita dijawab, apa yang terjadi? Saudara, nantilah ke gerejanya, lagi sibuk, toko lagi rame-ramenya. Saya berkata kepada saudara, terkadang berkat itu juga ujian. Masih sungguh-sungguh gak sama Tuhan? Waktu Tuhan jawab doa kita, bisa jadi itu ujian untuk kita. Waktu doamu dijawab Tuhan, waktu engkau mengalami mujizat, apakah engkau masih sungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah engkau masih fokus sama Tuhan? Saudara, sikap yang benar di waiting room, bertekun dalam doa, artinya tetap membangun komunikasi dengan Tuhan sehingga kita tahu kapan momen itu terjadi. Ya, jangan katakan berarti kita nggak boleh ngerjain yang lain dong. Ya boleh-boleh saja. Yang penting tekun. Tekun itu saudara terus menerus. Ya, senantiasa dilakukan itu tekun. Tapi kalau hari ini dilakukan, besok enggak, lusanya lagi dikerjakan, itu enggak tekun. Ya, orang bodoh kalau tekun pasti jadi pinter. Makanya ada pepatah dunia berkata, setumpul-tumpulnya pisau kalau diasah tajam juga. Itu kenapa saudara? Karena tekun. Coba saudara punya pisau tajam tapi enggak pernah diasah, lama-lama tumpul. Tuhan katakan mungkin hari ini doa kita belum dijawab. Mungkin hari ini pergumulan kita belum dijawab. Tuhan berkata tetaplah bertekun dalam doa. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang gak pernah ingkar janji. Itu yang harus kita pegang. Sekalipun hari ini kita belum mendapatkan jawaban doa. Sekalipun hari ini pergumulan kita belum dijawab. Tetap pegang bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Saya mau berkata kepada Tuhan, kalau Allah yang saya sembah adalah Allah yang ingkar janji, saya gak mau melayani dia. Ngapain? Tukang bohong. Tapi enggak. Sampai hari ini saudara, saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu mengingkari janjinya. Tapi kan aku udah 30 tahun berdoa, tapi belum dijawab Tuhan. Ya belum waktunya. Menunggu waktu itu kita harus tetap tekun berdoa. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Zakaria ini imam. Ya, dia bisa aja udahlah gak usah pelayanan lagi. Lah saudara pada zaman dulu kalau gak punya anak itu kan aib, mandul. Ya, itu dihina. Mungkin kalau zaman sekarang disebutnya mungkin ini si Elisabet sama Zakaria ini dibully. Pada waktu mereka dibully, mereka tetap melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka tetap memiliki sikap yang benar, tetap melayani di rumah Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat dalam Lukas yang pasal 8 pasal 9 ini saudara. Zakaria itu tetap membakar ukupan. Dalam Keluaran 30 ayat 7 sampai 8, Harun tetap menjaga supaya api tetap menyala di rumah Tuhan. Bagaimana supaya api itu tetap menyala saudara? Kita harus tetap bertekun dalam doa. Jadi kita yang mulai apinya redup ya. Saudara mari nyalakan lagi api itu. Yang bisa menyalakan itu cuma diri kita. Orang lain cuma bisa memotivasi. Tapi yang ambil keputusan saya dan saudara. Orang lain hanya berkata, ayo melayani, ayo sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, ayo semangat. Orang lain hanya bisa berkata seperti begitu. Tapi keputusan tetap di tangan saya, di tangan saudara. Saudara mau bangkit atau tidak, itu keputusan ada di tangan kita. Tapi saya berdoa dan saya berharap setiap kita yang hadir pagi hari ini, kita punya sikap yang benar. Waktu kita ada di waiting room dengan bertekun di dalam doa.
melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di waiting room. Saya mengundang pelayan musik untuk ke depan. Yang ketiga saudara, menjaga lidah atau perkataan kita. Kita buka satu ayat saudara, Amsal 21 ayat 23, bisa tolong ditampilkan. Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudara paham ya? Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Waktu kita menjaga perkataan kita, bukan orang lain yang diuntungkan, tapi diri kita sendiri. Kita sedang meluputkan diri kita dari kesukaran. Firman Allah berkata kepada kita pagi hari ini, perhatikan apa yang engkau dengar, karena itu mempengaruhi hidupmu. Perhatikan apa yang keluar dari mulutmu, karena itu bisa menentukan masa depanmu. Waktu saudara, Zakaria masuk ke dalam rumah Tuhan saudara. Dia lagi melakukan tanggung jawabnya. Malaikat Tuhan berkata, Zakaria, engkau akan punya anak. Tapi pada waktu setelah perkataan itu selesai, apa yang terjadi? Zakaria bisu. Zakaria keluar dari rumah Allah. Zakaria keluar dari tempat di mana dia membakar ukupan. Dia bisu. Berapa lama dia bisu saudara? Sampai Yohanes lahir. Tuhan membuat Zakaria bisu. Kenapa saudara? Mungkin, ini mungkin ya, Alkitab tidak mencatat. Mungkin, kalau Zakaria ngomong mungkin nanti ada perkataan-perkataan yang gak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah keluar dari mulutnya. Dia keluar saudara, orang-orang bertanya, Zakaria kamu kok lama banget sih di dalam? Biasanya cuma 5 menit, sekarang kenapa 20 menit? Lama banget. Zakaria diam saja. Dan orang-orang di sekitarnya tahu Zakaria bisu. Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, jaga lidah atau perkataanmu. Sebab apa yang engkau katakan bukan merugikan orang lain, bukan cuma menguntungkan orang lain, tapi apa yang kita katakan itu nanti baliknya ke kita lagi. Sebab firman Allah berkata, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita akan kembali sia-sia kepada kita. Sebab itu awasi perkataan kita. Saudara, diam itu bukan sesuatu katakan yang katakan kita langsung berubah image jadi pendiam gitu, enggak. Tapi mari mulai jaga perkataan kita. Setiap mau ngomong saudara pikirkan dulu. Kira-kira perkataan ini yang pertama, melukai Tuhan gak sih? Kita mau ngomong yang kedua mulai pikirkan. Kira-kira kalau aku ngomong ini orang itu terluka gak sih? Saudara jangan asal, kalau orang Jawa bilang jangan asal merupus. Ya asal keluar dari mulut. Terus kita berkata, aku gak begitu, aku mah maksudnya baik. Halo, Alkitab berkata apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Mulutmu jahat, mulutmu pahit, hatimu pahit. Dan saya mau berkata kepada saudara, setiap kali saudara bertemu dengan seseorang, kalau dia mengeluarkan yang pahit, jauhi. Karena dia akan membuat dirimu pahit. Saudara, 3 sikap yang dilakukan oleh Elizabeth dan Zakaria sewaktu mereka ada di waiting room. Yang pertama, mereka fokus kepada Tuhan. Yang kedua, tekun berdoa. Yang ketiga, menjaga lidah atau perkataan mereka. Sehingga apa saudara? Di usia yang lanjut, di umur yang sudah tidak lazim, di umur yang sudah tidak mungkin, mereka mendapat janji Allah. Ingat, Allah kita bukan Allah yang ingkar janji. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma ngomong doang tapi gak ada realisasinya. Firman Allah berkata, Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Bagaimana itu tergenapi? Ambil sikap yang benar waktu kita ada di waiting room. Amin.
Mari kita siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari naikkan pujian indah lalu katakan, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, firman Allah sudah disampaikan kepada kita. Mungkin selama ini kita nggak sadar kalau kita sedang berada di waiting room, sehingga kita mempergunakan hari-hari kita, mempergunakan waktu kita, mempergunakan hidup kita tidak seperti apa yang Allah inginkan. Kita berkata ini hidupku, ini waktuku, ini hartaku, ini punyaku. Jadi terserah aku mau buat apa saja. Tapi satu sisi kita sedang berkata, Tuhan aku menanti janji-Mu dalam hidupku. Saudara, Zakaria dan Elisabet menanti janji Tuhan dalam hidupnya dalam kurun waktu yang sangat lama. Mereka sadar mereka ada di waiting room. Mereka sadar mereka ada dalam masa-masa penantian. Dan apa yang membuat janji Allah digenapi dalam kehidupan mereka? Karena waktu mereka ada dalam waiting room, mereka memiliki sikap yang benar. Saudara, semua kita ada dalam waiting room. Cuma terkadang sikap kita tidak benar. Kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berkata, Tuhan berkati aku, nanti kalau aku diberkati baru aku melayani Tuhan. Tuhan berkati aku, kalau aku sudah diberkati baru nanti aku sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau seperti begitu. Apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita pasti akan digenapi. Karena Tuhan tidak bisa membatalkan janjinya. Tapi apa yang membuat janji Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita? Bukan karena Tuhan membatalkannya, tapi kita yang membatalkannya. Bagaimana caranya kita membatalkan janji Tuhan dalam hidup kita? Waktu kita ada dalam waiting room, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab itu pagi hari ini Tuhan berkata, belajarlah dari Zakaria dan Elisabet. Waktu mereka ada dalam waiting room, mereka melakukan sikap yang benar. Apapun yang terjadi, sekalipun janji Allah belum digenapi, mereka tetap fokus kepada Tuhan. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka melayani Tuhan karena ada iming-iming dari Tuhan, bukan. Tapi mereka bisa fokus kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah janji yang belum digenapi. Bukan karena janji Tuhan, tapi karena mereka mengasihi Tuhan. Dalam pencemooh yang mereka alami, dalam menjalani kehidupan mereka, mungkin orang-orang memperkatakan hal-hal yang negatif dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tetap menjalin hubungan dengan Tuhan.
Karena mereka tahu, mereka tidak hidup dari apa kata manusia, tapi mereka hidup dari apa kata Tuhan. Sekalipun orang-orang memperkatakan hal-hal yang negatif kepada Zakaria dan Elisabet, hubungan mereka dengan Tuhan tidak terpengaruhi. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat mencintai Tuhan. Dan mereka tahu, mereka dalam masa penantian. Mereka ada dalam waiting room. Sehingga mereka tetap membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena mereka menanti janji dari Tuhan, bukan janji dari manusia. Dalam mereka menanti janji Tuhan, waktu mereka ada di waiting room, mereka menjaga perkataan mereka. Tidak ada satupun perkataan yang sia-sia keluar dari mulut mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa perkataan yang sia-sia bukan saja merugikan orang lain, tapi perkataan sia-sia itu merugikan diri sendiri. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan mereka tahu banget. Sebab itu mereka jaga perkataan mereka. Hari ini kita yang ada di waiting room, mari miliki sikap seperti Zakaria dan Elisabet. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun yang sedang kau hadapi, mungkin sakit penyakitmu belum disembuhkan, mungkin doamu belum dijawab, tetaplah fokus kepada Tuhan. Tetaplah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, tidak bisa diwakilkan oleh pendeta, tidak bisa diwakilkan oleh Bapak Ibu Gembala kita. Jaga perkataanmu, karena apa yang kau katakan itu yang jadi. Bukan hanya terjadi kepada orang lain, tapi terjadi kepada dirimu. Ingat saudara, pada waktunya nanti segala janji Allah pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Sebab itu miliki sikap yang benar waktu kita ada di waiting room. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Biarlah ini menjadi doa dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang dengan iman katakan lebih sungguh lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak hanya cukup mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh dapat melihat bagaimana perkataan Tuhan, kebenaran Tuhan itu boleh dapat mengubahkan setiap kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan ketika kami ada pada masa-masa yang menunggu Tuhan. Kami tidak mau bertindak sembrono, kami tidak mau bertindak sembarangan. Tetapi kami mau sesuai dengan maksud dan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus menjadikan pengingat dalam setiap kehidupan kami. Agar kami terus boleh dapat bertumbuh melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang respon akan panggilan Tuhan pagi hari ini. Dan kami yang respon panggilan Tuhan pagi hari ini, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, waktu kami ada dalam rumah-Mu, penggenapan janji Allah akan terjadi. Terima kasih Bapa. Apa yang sudah kami dengar, biarlah bukan menjadi dengar-dengaran saja. Tapi biarlah apa yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga tiba waktunya janji Allah akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu. Kami memberi bukan karena kami berkelimpahan. Tapi kami tahu kami memberi karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau Tuhan setiap persembahan yang kami bawa adalah persembahan yang keluar dari hati kami. Persembahan yang kami berikan karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat persembahan yang kami bawa. Sungguh-sungguh persembahan ini akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang sedang melayani. Biarlah Tuhan juga menyertai pelayanan mereka. Jadikan mereka berkat dimanapun berada. Setiap jiwa-jiwa, setiap orang-orang yang bertemu dengan mereka. Orang-orang itu akan melihat kemuliaan Allah. Dan orang-orang itu juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dan setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini, kami yang hadir sebelum kami pulang, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai setiap kita. Dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Bahkan dalam segala sesuatu apapun yang kita kerjakan dan diperbuat oleh tangan kita. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.